Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Bekasi. Adakah berita hangat kali ini adalah kita mungkin mengarah kepada mempertanyakan perihal penanganan banjir di Kota Bekasi. Nah, apakah berita-berita itu muncul ketika di musim penghujan saja atau saat terjadinya banjir baru berita itu muncul dan adanya statement dari stakeholder terkait? Sahabat-sahabat Bekasi, adakah kita ingin sedikit mengulas bahwa pernah adanya usulan di tahun 2021 lalu di November perencanaan untuk pelebaran Kali Cakung. Karena apa? Karena Kali Cakung hanya lebarnya sekitar 6 meter, lalu ingin dilebarkan mencapai 10 meter. Untuk apa? Untuk penampungan air yang lebih mutakhir sehingga banjir ini dapat teratasi. Nah, tapi kok sampai hari ini, itu di bulan November, di bulan Desember, Bekasi pun tercatat ada 81 kurang lebihnya titik banjir sampai pada 1,8 meter. Loh, mungkin jikalau kita bandingkan ya itu tidak seberapa, tapi ini ada beberapa titik. Ya artinya selama ini pembangunan folder air yang katanya untuk menampung air itu jadi perhatian khusus kan di agenda mereka itu, para eksekutif ini, tetapi tidak mampu menangani banjir yang sampai hari ini seharusnya ada solusi yang ditawarkan, ada rencana. Nah, pertanyaan kami ini kan menjadi melebar. Adakah dugaan korupsi perihal untuk penanganan banjir, pembangunan yang semestinya dilakukan? Nah, ini belum terjawab karena tim penelusuran kami pun mencoba untuk mencari tahu apa rencana, tapi kok ditutup-tutupi. Nah, hal demikian ini seharusnya dibuka karena kami pun kurang lebihnya memiliki solusi, dan saya rasa sahabat-sahabat di luar sana pun memiliki solusi bagaimana menangani persoalan banjir di Kota Bekasi ini. Oh, kita ini zona metropolis yang sudah semestinya banjir itu jauh dari permukiman yang padat ini. Nah, akankah pihak dari BMSDA dan pihak-pihak lainnya ini memerhatikan perihal banjir ini di tahun ini? Apa yang akan direncanakan oleh mereka? Apa yang sudah terrealisasi oleh mereka? Sehingga kemarin ramai kan perihal folder air di Arenjaya, tapi ternyata masih adanya banjir. Dan juga yang bertahun-tahun itu kan di Taman Argong Indah, di Rawalumbu, atau sekalipun di wilayah Bekasi Utara yang sampai sepinggang dewasa gitu. Nah, ini sudah semestinya banjir ini harusnya tidak dibiarkan begitu saja kepada yang berkaitan untuk segera dirumuskan lah, dan juga legislator itu menetapkan lah bagaimana langkah-langkah yang seharusnya diambil untuk penanganan banjir ini. Toh kita pernah ini loh adanya perbincangan mengenai atas dasar pengakuan dari pihak yang mengaku memegang konsepsi Bung Karno untuk menangani banjir ini sudah dirumuskan, tetapi kenapa kok tidak direalisasikan? Itu terkhusus untuk di wilayah ibu kota. Nah, mungkin ini bisa menjadi percontohan di Bekasi untuk penyelesaian perihal banjir. Nah, ini kan kita jadi mengarah kepada adanya suatu hal yang dirawat sedemikian rupa untuk
program-program mungkin itu penanganan banjir kalau diriin dapur umum dengan dari BPBD dan lain sebagainya. Untuk apa sih? Bukan itu. Masyarakat bukan dapur umum atau tempat pengungsian, bukan. Tapi bagaimana itu banjir itu dapat diminimalisir secara menyeluruh, bukan minimalisir tapi dihapuskan dari kota Bekasi itu sendiri, dari Kabupaten Bekasi itu sendiri, dari suatu wilayah tertentu itu sendiri. Karena banjir ini ya sudah semestinya bisa ditangani. Toh pembangunan yang lainnya bisa dijalankan kok. Tapi kenapa perihal banjir yang dapat meluluhlantahkan masyarakat ini tidak jadi perhatian khusus? Ya mungkin saja dugaan kami ini adalah upaya untuk merawat lembaga-lembaga yang tugasnya memang untuk mengambil simpati dari gerak program-program kepedulian terhadap banjir, terhadap bencana dan lain sebagainya. Nah ini jangan sampai melebar begitu saja, jangan sampai ini dibiarkan begitu saja. Bukan dapur umum kok yang diinginkan oleh masyarakat. Itu hanya di momen-momen tertentu lah, yang seharusnya bukan tertentu. Kalau memang ingin didirikannya dapur umum, jangan hanya banjir aja lah. Ini tingkat kemiskinan itu kan juga di sel-sel masyarakat rendah itu pasti ada. Itu stabilitas suatu wilayah. Tahu ini jadi kalau kita lanturan kita melanturnya mah karena rakyat miskin itu mudah untuk dipengaruhi, sehingga pihak-pihak yang menginginkan kondisi kemiskinan ini harus merawatnya. Ini nyambung kepada pembahasan yang kemarin ini kan, adanya sebuah kepentingan kelompok besar untuk merawat kemiskinan, kebodohan dan lain sebagainya melalui subsidi. Nah ini dapur umum ini jangan-jangan hanya langkah pembungkaman dari apa yang seharusnya direalisasikan, atau kami menduga bahwa pihak Bina Marga dan Sumber Daya Air ini tidak memiliki konsepsi untuk penanganan banjir. Itu statement di medianya kan untuk pelebaran kali Cakung. Tapi kok sampai hari ini masih ada setelah statement itu kan, masih adanya banjir sampai puluhan titik. Nah ini harus kita sampaikan secara bersama-sama kepada pihak-pihak yang memang sudah semestinya dapat menangani kasus ini, dan juga oknum-oknum yang kami duga ini terlalu rakus untuk mensabotase konsepsi penanganan banjir ini harus diberikan efek jera. Kenapa demikian? Karena yang sudah semestinya wilayah Bekasi ini bebas dari banjir, tetapi karena adanya oknum-oknum tersebut menjadikan Bekasi terhambat dalam kemajuannya. Semakin termarginalisasi aja masyarakat asli Bekasi, terkhususnya di wilayah titik banjir itu. Jadi banyak pendatang yang hadir ke Bekasi lalu diklaim gitu kan oleh pemerintah kota bahwa Bekasi ini memiliki pendapatan masyarakatnya, terus pengentasan penganggurannya sudah terminimalisir. Wah, tidak begitu. Masyarakat asli Bekasinya kemana? Mereka pergi dari wilayahnya, dari tempat yang memang sudah semestinya dapat menjaga
keberlangsungan hidup, nilai-nilai budaya masyarakat Bekasi itu sendiri. Nah, ini menjadi problem juga. Tidak sedikit yang menyuarakan bagaimana solusi untuk banjir, tapi ini penanganan dari eksekutif harus lebih ekstra. Dan apa yang semestinya dilakukan ya seharusnya sudah dilakukan, jangan dibiarkan begitu saja. Nah, ini dari perihal banjir yang harus kita sampaikan dan harus kita dorong secara bersama-sama sehingga Bekasi ini bebas dari banjir. Jangan sampai Bekasi dibanjiri oleh koruptor yang sehingga kebanjiran air kali kita ini kan, karena oknum-oknum ini lari dari tugas pokoknya. Nah, itu marilah bersama-sama sahabat-sahabat kita usung, kita dorong, kita konsepsikan bagaimana Bekasi harus bebas dari banjir. Ya, mungkin itu aja. Cukup sekian, selamat malam sahabat-sahabat Bekasi. Adakah? Teruslah berikan saran dan kritik kalian agar kita dapat bersama-sama mewujudkan Bekasi yang maju, progresif, dan revolusioner. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.